Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 86, sebuah tombak emas menembus udara saat terjulur dengan kuat ke depan, di mana ia bertemu dan diblokir oleh sebuah kuas. Bunyi klang jelas terdengar dari titik kontak itu saat gelombang kejut meluas. Tubuh Zhou Yuan dan Qi Hao terhempas ke belakang. Keduanya memiliki ekspresi serius saat Genesis Qi berputar di sekitar tubuh mereka, jejak darah terlihat di kulit mereka, bukti bahwa darah telah tertoreh dalam bentrokan yang intens sebelumnya. Dari situ, dapat terlihat seberapa sengit pertempuran ini. Qi Hao melihat luka-luka di tubuhnya dan tertawa dingin. Dia memukul bagian bawah tombaknya ke tanah saat dia berkata dengan suara rendah, "Unbreakable metal." Setelah teriakannya reda, cahaya emas tiba-tiba memancar dari bawah kulitnya dan perlahan-lahan mewarnai kulit Qi Hao menjadi emas, seolah-olah terbuat dari emas. Pada saat yang sama, lukanya hilang sepenuhnya, teknik Genesis tingkat menengah, Unbreakable Metal. Mata Zhou Yuan melebar saat melihat ini. Unbreakable Metal adalah teknik Genesis yang dipasangkan dengan Primal Metal Qi dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Kartu truf Qi Hao terungkap satu persatu saat mereka bertempur. Tubuh Qi Hao bersinar dengan cahaya emas saat dia menyerang sekali lagi. Tombaknya seakan bintang berkilauan dingin saat ia dengan cepat menyerang titik-titik vital Zhou Yuan. Kaki Zhou Yuan melakukan Dragon Step, menghindari tusukan itu sementara kuas di tangannya melesat ke bahu Qi Hao, meninggalkan jejak cahaya hijau di belakangnya. Suara klang jelas terdengar saat ujung kuas melintasi bahu Qi Hao, meninggalkan tanda merah kecil. Ujung kuas hanya berhasil menembus setengah kuku sebelum dihentikan oleh cahaya emas. Qi Hao tertawa jahat saat tombak emas di tangannya meluncur maju, menghantam dada Zhou Yuan. Gaya yang kuat itu mengirim Zhou Yuan terlempar ke belakang dan menimbulkan retakan pada batu. Apa lawan yang sulit? Rasa sakit berdenyut dari punggung Zhou Yuan saat dia mengerutkan kening. Dengan Unbreakable Metal, pertahanan Qi Hao telah mencapai tingkat yang mengagumkan dan bahkan teknik Aura Flare tidak dapat menembusnya. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Siapa sangka seorang praktisi tahap perawatan Qi awal seperti kamu bisa bertahan begitu lama melawanku tanpa kehabisan Genesis Qi. Suara Qi Hao agak dingin saat niat membunuh meluap dari matanya. Zhou Yuan meremas dadanya. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dadanya pasti akan hancur oleh serangan tombak sebelumnya. Zhou Yuan berkata, "Kamu agak sulit ditangani daripada yang saya perkirakan. Kamu sebaiknya berhenti berkata kasar ketika kematianmu begitu dekat." Qi Hao tertawa dingin. Genesis Qi emas mengalir di tubuhnya saat ia mengangkat tombak panjang di tangannya, menunjukkannya ke arah Zhou Yuan, sambil berkata dengan suara penuh niat membunuh, "Nanti kamu tidak akan bisa berbicara lagi." Setelah dia selesai berbicara, sosok Qi Hao melesat maju, tombak panjang di tangannya terseret melintasi tanah, meninggalkan bekas luka dalam dan jejak percikan api. Teknik Genesis kelas menengah, tombak pemisah Genesis emas surgawi. Niat membunuh di mata Qi Hao melonjak saat tombaknya menusuk ke depan. Cahaya emas pada tombaknya menyala saat aura yang sangat tajam terkumpul di ujungnya, aura begitu tajam sehingga udara di ujung tombak terbelah dengan jelas. Banyak bekas luka dalam juga terukir di tanah di bawahnya. Ini adalah serangan tombak yang memukau dan jelas merupakan serangan terkuat Qi Hao. Di luar lembah, ekspresi para penonton berubah pada saat ini, mereka jelas merasakan kekuatan serangan tombak Qi Hao. Mungkin tidak ada yang berada di tahap menyuburkan Qi yang bisa langsung menerima serangan ini. Tampaknya Qi Hao telah marah dan berniat mengakhiri pertandingan ini dengan serangan mematikan ini. Pangeran Zhou Yuan pasti tak bisa lolos, kata salah satu penonton. Pertahanan Qi Hao terlalu kuat, membuatnya tidak takut akan serangan Zhou Yuan. Selain itu, serangannya yang kejam dan ganas. Bagaimana mungkin Zhou Yuan dapat menahannya? Banyak orang lain mengangguk setuju. Di dalam lembah, ekspresi Zhou Yuan semakin serius. Dia mengambil napas dalam-dalam saat Genesis Qi di dalam tubuhnya mulai berputar. Di saat berikutnya, ujung kuas Yuan surgawi mulai bergerak saat Genesis Qi berdenyut dari kuas tersebut. Genesis Qi yang kuat mengalir keluar dari tubuh Zhou Yuan, berkumpul di ujung kuas. "Matilah!" teriak Qi Hao saat sebuah tombak emas cepat membesar di mata Zhou Yuan. Akumulasi Genesis Qi di ujung kuas akhirnya mencapai puncaknya. Dengan gerakan tiba-tiba, Zhou Yuan berteriak dalam hatinya, "Emperor Extreme Seal." Ujung kuas bergetar saat Genesis Qi yang terkumpul berubah menjadi sinar cahaya yang mempesona, cahaya yang mengeluarkan aura yang sangat tirani. Ini adalah segel Kaisar Ekstrim yang dipelajari oleh Zhou Yuan. Ini juga merupakan teknik Genesis hitam kelas menengah yang memiliki kekuatan yang mengesankan.
Dua serangan yang mengandung kekuatan penuh dari dua individu akhirnya bertabrakan di bawah mata para penonton yang banyak. Saat tabrakan itu terjadi, rasanya seperti badai yang menghancurkan daerah sekitarnya. Tanah di bawah kaki kedua individu itu terkikis lapis demi lapis, sementara batu-batu besar di sekitarnya hancur menjadi debu. Tabrakan yang gila. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan antara tahap pemeliharaan Ki awal dan tahap pemeliharaan Ki lanjutan bisa mencapai level seperti ini. Banyak penonton mengeluh. Gelombang kejut yang penuh dengan energi liar meledak di dasar lembah, merobek ngarai dalam tanah yang dalam. Zhou Yuan dan Qi Hao praktis menerima dampak penuh dan terlempar seakan-akan terkena pukulan yang kuat, sebelum akhirnya menabrak sisi lembah. Darah muncul di sudut mulut Zhou Yuan. Saat ini, dia berada dalam keadaan yang cukup memilukan dengan luka-luka di seluruh tubuhnya, tetapi matanya tetap dingin saat dia melihat ke depan. Di sana, sosok Qi Hao juga terbenam di sisi lembah, tetapi dia dengan cepat melepaskan diri. Dibandingkan dengan Zhou Yuan, cahaya emas di tubuh Qi Hao hanya redup secara substansial. Jelas bahwa kekuatan pertahanan dari logam tak terkalahkan telah membuatnya dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada Zhou Yuan. Qi Hao menekan ki dan darah yang bergolak di dalam tubuhnya sebelum memandang Zhou Yuan dengan tatapan jahat. "Kamu benar-benar gigih, siapa yang menyangka bahwa bahkan ini belum bisa membunuhmu?" Qi Hao tertawa jahat sebelum melanjutkan, "Tapi sepertinya cedera kamu cukup serius bukan? Sepertinya kamu kalah. Dengan logam tak terkalahkan, kemampuan pertahanan saya jauh melampaui milikmu. Oleh karena itu, orang yang tetap berdiri di akhir selalu akan menjadi saya." Qi Hao memegang tombak panjangnya saat dia mendekati Zhou Yuan, niat membunuh dalam matanya semakin kuat setiap langkahnya. Banyak orang menggelengkan kepala dalam hati mereka saat mereka menyaksikannya. Sepertinya sudah selesai. Meskipun penampilan Zhou Yuan sempurna, jelas belum cukup melawan Qi Hao yang jauh lebih kuat. Dengan kemampuan pertahanannya yang kuat, Qi Hao adalah yang tetap berdiri di akhir. Sungguh disayangkan, Qi Hao perlahan mendekati Zhou Yuan. Zhou Yuan bisa merasakan bahwa Qi Genesis di dalam tubuhnya telah menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Zhou Yuan. Tidak terduga, tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajah Zhou Yuan saat dia melihat Qi Hao mendekatinya dengan perlahan. Suara dingin Qi Hao terdengar, "Aku tidak mengira kamu akan memiliki ekspresi seperti itu sebelum kematianmu. Sungguh menjijikkan. Aku hanya merasa bahwa kamu sangat malang." Senyuman samar terlihat di bibir Zhou Yuan. Pupil Qi Hao tiba-tiba menyusut. "Karena kamu masih tidak tahu siapa yang menang atau kalah." Senyuman Zhou Yuan tampak sedikit aneh. Qi Hao dengan dingin berkata, masih mencoba menggertak, "Mati." Tanpa ragu, tombak panjang di tangannya berkilau dengan cahaya dingin saat menusuk dengan kejam ke arah jantung Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan serangan fatal itu, wajahnya tanpa ekspresi. Ujung tajam tombak tiba-tiba berhenti 1 inci dari jantung Zhou Yuan. Pupil Qi Hao menyusut dengan panik. Teror dan keterkejutan terpancar di wajahnya, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. "Kamu, apa yang telah kamu lakukan?" Qi Hao terkejut. Zhou Yuan melihat luka-luka di tubuhnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu bodoh? Aku jelas tahu bahwa kemampuan pertahananmu ditingkatkan oleh logam tak terkalahkan. Tapi mengapa aku masih memilih untuk bertukar pukulan denganmu?" Zhou Yuan menggenggam kuas Yuan surgawi di sampingnya dan perlahan-lahan mengangkatnya, mengarahkan ujung tajamnya ke arah Qi Hao. Cahaya tiba-tiba muncul di bawah rune bela diri dan rune budaya pada tubuh yang penuh bintik-bintik kuas itu saat sebuah rune kuno perlahan-lahan mulai menjadi jelas. Rune kedua pada kuas Yuan surgawi, Korosi. Bab 87, Korosi. Zhou Yuan menatap rune kedua di kuas Yuan surgawi sambil berbisik. Tak lama setelah itu, dia tertawa. Sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan dari kuas Yuan surgawi. Sudah beberapa bulan sejak rune pertama kuas Yuan surgawi terbangun. Selama periode ini, Zhou Yuan tidak pernah berhenti memberinya roh binatang iblis. Meski begitu, rune kedua baru terbangun pada hari kelima setelah memasuki Blackwater. Rune yang terbangun dinamakan erode atau korosi. Wajah Qi Hao dipenuhi rasa teror saat dia berteriak tidak percaya. "Apa yang telah kamu lakukan padaku?" Zhou Yuan meliriknya saat kuas Yuan surgawi di tangannya tiba-tiba bergetar. Semua orang hanya bisa melihat ujung kuas itu membuat gerakan menggoda dan tubuh Qi Hao mulai gemetar dengan keras. Teriakan yang menderita terdengar dari mulutnya saat rambut putih salju yang begitu tipis sehingga hampir tidak terlihat mulai mengebor keluar dari pori-porinya. Rambut itu berkilau seolah telah menyerap sejumlah besar Qi Genesis. Seperti sekelompok burung yang kembali ke sarangnya, rambut itu terbang menuju ujung kuas Yuan surgawi.
Saat rambut kembali, Zhou Yuan segera merasakan ki genesis di kuas Yuan surgawi mulai naik dengan cepat, sementara cahaya hijau yang berkedip di ujungnya semakin tajam. Zhou Yuan melihat ke arah Qi Hao. Orang tersebut menampakkan ekspresi ketakutan saat cahaya emas di tubuhnya dengan cepat menghilang, unbreakable metal telah lenyap. Yang paling menakutkan baginya, ki genesis di tubuhnya tampaknya telah terkorosi dan dicuri oleh sesuatu dan cepat habis. Qi Hao mendapatkan kendali atas tubuhnya kembali, tetapi ketakutan masih terpancar di wajahnya. Akibat kehabisan ki genesis, perasaan ketidakberdayaan mulai merambat dalam tubuhnya. Zhou Yuan menggoyangkan kuas Yuan surgawi sedikit sambil tersenyum. Setiap kali kuas Yuan surgawiku menusuk kulitmu, sebuah rambut yang tidak terlihat oleh mata manusia akan memasuki tubuhmu. Rambut-rambut ini menyembunyikan diri dalam darah dan dagingmu saat mereka diam-diam mengikis ki genesismu, merampasnya untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka akan pergi dengan ki genesis dan memberikannya kepada kuas Yuan surgawi. Pada titik ini, Zhou Yuan tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan rambut-rambut ini secara diam-diam memasuki tubuh seseorang tanpa disadari dan mengikis ki genesisnya. Yang paling penting, rambut-rambut ini bahkan mampu kembali ke kuas Yuan surgawi dan meneruskan ki genesis yang telah mereka curi kepadanya. Praktis memungkinkan kuas ini untuk tetap mempertahankan kekuatannya tanpa menghabiskan ki genesis Zhou Yuan. Benar-benar memenuhi julukannya sebagai senjata genesis suci. Zhou Yuan berteriak dalam hatinya. Meskipun rune pertama yang terbangun cukup unik, Zhou Yuan tidak merasa bahwa kuas ini benar-benar luar biasa. Namun, sekarang setelah rune kedua telah terbangun, kuas Yuan surgawi akhirnya mulai perlahan-lahan mengungkapkan betapa luar biasanya. Aku ingin tahu kemampuan seperti apa yang akan dimiliki oleh 7 rune berikutnya. Mata Zhou Yuan penuh dengan harapan, mengingat betapa luar biasa rune kedua ini. Sulit membayangkan kekuatan kuas Yuan surgawi saat ia mendapatkan kembali semua kemampuannya. Apa kamu sekarang mengerti? Ada senyuman samar di bibir Zhou Yuan saat dia menatap Qi Hao yang ketakutan. Wajah Qi Hao menjadi pucat pasi. Baru saat ini dia mengerti mengapa Zhou Yuan terus bertukar luka dengannya bahkan setelah ia menggunakan unbreakable metal. Sebelumnya, dia menganggap Zhou Yuan bodoh, dan sekarang dia baru sadar bahwa semuanya telah menjadi bagian dari rencana Zhou Yuan. Itu untuk memungkinkan rambut-rambut kuas menyerang tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya dengan unbreakable metal, itu tidak bisa melindungi dari serangan dari dalam. Zhou Yuan perlahan-lahan mengangkat kuas Yuan surgawi, cahaya berdenyut di ujung kuas saat mengarahkan ke Qi Hao. Ketakutan memenuhi wajah Qi Hao, bagaimana mungkin dia membayangkan peristiwa ini? Dia seharusnya dapat mempertahankan keunggulan dengan stabil, akhirnya menghancurkan Zhou Yuan dan perlahan-lahan menyiksanya. Karena takut, Qi Hao tidak lagi peduli dengan apapun dan dengan cepat berbalik, sedikit ki genesis yang masih tersisa berputar liar untuk membantu dia menyerahkan diri. Namun, dia hanya berhasil melangkah beberapa langkah sebelum suara menusuk terdengar di belakangnya. Tubuh Qi Hao tiba-tiba menjadi kaku saat ia perlahan menurunkan kepala, hanya untuk menemukan ujung tombak yang terbuat dari rambut kuas putih salju menyembul dari dadanya. Darah segar yang mengalir sepanjang rambut putih salju itu dengan cepat menetes, memungkinkan rambut-rambut itu mempertahankan penampilan putihnya yang bersih. Dalam kehidupan selanjutnya, gunakanlah akal sejenak saat kamu bertengkar dengan orang lain. Merasa sangat bahagia karena keuntungan kecil hanya akan mengantarkanmu pada kematian. Suara dingin bergema dari belakangnya. Akhirnya, Qi Hao memuntahkan segumpal darah segar, lalu pemandangan di depan matanya perlahan-lahan menjadi gelap dan tubuhnya ambruk ke tanah. Di luar lembah, semua orang terdiam pada saat ini. Baru setelah lama, kehebohan besar pecah. Qi Hao telah mati. Bagaimana ini mungkin? Keuntungan selalu berada di pihaknya. Bagaimana dia tiba-tiba dikalahkan? Apa yang terjadi? Semua orang terperangah seolah-olah mereka melihat hantu. 1 menit yang lalu, mereka telah menaruh simpati pada Zhou Yuan karena mereka merasa dia akan mati di tangan Qi Hao, tetapi hasilnya terbalik dalam 1 menit. Tampaknya sesuatu telah keluar dari tubuh Qi Hao tadi. Beberapa orang dengan penglihatan yang lebih baik berhasil melihat beberapa petunjuk. Mungkin itu trik Zhou Yuan dan Qi Hao tanpa sadar jatuh ke dalam perangkapnya. Orang-orang ini saling pandang dan akhirnya terkejut. Terlepas dari trik apapun yang digunakan Zhou Yuan, dia adalah pemenang sejati. Benar-benar sulit dipercaya bahwa dia membunuh Qi Hao, yang berada di tahap pemeliharaan Qi, dengan kekuatan tahap pemeliharaan Qi awalnya. Yang lebih penting, dia bahkan belum belajar metode kultivasi Qi. Sungguh monster yang mengerikan. Siapa yang menyangka bahwa kekaisaran Zhou besar memiliki pangeran yang aneh seperti ini? Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Sementara itu, di dekat dasar lembah, Wei Qingqing dan Su Youwei telah mulai menguasai pertarungan mereka dan akhirnya mengakhiri mereka.
Saat mereka selesai, kedua gadis itu secara bersamaan meluncur ke arah dasar lembah. Jelas bahwa mereka berdua khawatir tentang Zhou Yuan. Namun, ketika mereka mencapai dasar lembah, mereka tepat waktu melihat sosok Qi Hao perlahan-lahan jatuh ke tanah. Di belakang Qi Hao adalah sosok langsing seorang pemuda tampan yang memegang kuas Yuan surgawi. Qi Hao mati. Mulut Wei Qingqing sedikit terbuka. Ketidakpercayaan terpancar di wajahnya saat dia menatap Zhou Yuan. Dia jelas memahami seberapa kuat Qi Hao, dan bahkan dirinya sendiri hanya memiliki 50% peluang untuk mengalahkannya. Namun, musuh yang bahkan dia sendiri sulit menghadapinya telah mati di tangan Zhou Yuan, yang masih berada di tahap perawatan Qi awal. Yang mulia sungguh luar biasa, Su Youwei sama sekali tidak terkejut dan dengan terang-terangan memuji. Bagi dia, tidak peduli seberapa tidak masuk akalnya prestasi yang dicapai oleh Zhou Yuan, itu akan selalu masuk akal. Wei Qingqing terdiam. Bagaimana ini bisa luar biasa? Lebih tepatnya, itu lebih pantas disebut monster, bukan? Bagaimana tepatnya Zhou Yuan membunuh Qi Hao? Sementara kedua gadis itu terdiam menatap adegan ini, Zhou Yuan memalingkan kepalanya dan tersenyum pada mereka. Segera setelah itu, dia secara tidak sadar mengernyit kesakitan karena luka-luka di tubuhnya. Kuas Yuan surgawi di tangannya dengan cepat menyusut sebelum dimasukkan kembali ke ikat pinggang Zhou Yuan. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap butir roh api yang berwarna seperti api sambil menghembuskan nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Butir roh api akhirnya telah diperoleh. Bab 88, di dasar lembah. Mata Zhou Yuan dipenuhi kegembiraan ketika dia menatap dengan penuh semangat biji butir roh api yang bergoyang-goyang perlahan. Beberapa saat kemudian, ia menekan emosi yang intens di hatinya dan dengan cepat berjalan maju. Dia mengambil pot berukuran manusia dari tas semestanya yang memiliki beberapa run penyimpanan Genesis Ki terukir di atasnya. Kemudian, dia mengambil sekop dan dengan hati-hati mulai mentransfer tanah di sekitar butir roh api ke dalam pot giok itu. Dia tidak berani melakukan gerakan besar, takut merusak akar-akarnya. Dengan kerja cermat Zhou Yuan, tanah di sekitar butir roh api dibersihkan. Dia kemudian dengan hati-hati mengangkat tanaman itu dan menempatkannya ke dalam pot giok, sebelum mengisi sisa pot dengan tanah dari sebelumnya. Zhou Yuan sudah berkeringat deras ketika dia selesai. Rasanya lebih melelahkan daripada pertempuran sengit melawan Qi Hao. Zhou Yuan menatap butir roh api di dalam pot. Biji Fire Spirit yang gemuk di atasnya bercahaya samar-samar. Meskipun hanya ada satu batang, itu bisa ditanam kembali untuk mendapatkan lebih banyak biji. Namun, dikatakan bahwa metode khusus diperlukan untuk menumbuhkan biji baru untuk Genesis Food sekelas ini yang perlu ditanam dalam radius tertentu dari butir roh api asli. Setiap biji baru yang meninggalkan radius ini akan layu dan mati, sehingga tidak dapat dipanen. Inikah butir roh api? Wei Qingqing dan Su Youwei mendekat. Mata penasaran mereka terkunci pada tanaman merah-merah yang berayun di dalam pot giok. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Faksi jenderal telah melakukan jasa besar kali ini. Ketika butir roh api matang nanti, pasti akan ada bagian untuk kalian. Wei Qingqing tersenyum. Maka aku akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, Pangeran. Sebenarnya, aku belum pernah makan Genesis Food tingkat 4 sebelumnya dan saya bayangkan efeknya akan sangat istimewa. Ketika Zhou Yuan melihat bahwa Su Youwei masih terpaku pada butir roh api, dia tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, kamu juga akan mendapat bagian." Su Youwei sedikit memerah dan segera mencoba menjelaskan, Aku hanya penasaran bagaimana rasanya, aku tidak benar-benar perlu bagian." Sementara mereka sedang berbicara, banyak faksi di luar lembah tidak bisa menahan kegelisahan mereka saat melihat Zhou Yuan mengumpulkan butir roh api. Setelah semua orang tahu nilainya. Bahkan jika tidak digunakan oleh diri sendiri, bisa dijual dengan harga yang tak terbayangkan. Bahkan, setiap faksi yang memiliki ambisi akan bersedia menjual segala sesuatu yang mereka miliki untuk membelinya. Oleh karena itu, beberapa praktisi yang lebih kuat mulai tergelincir ketika Genesis Ki naik di sekitar tubuh mereka. Ini adalah saat ketika kelompok Zhou Yuan berada pada posisi paling lemah. Jika seseorang berhasil masuk, dia pasti akan bisa merebut harta karun itu dan mearayan diri. Namun, saat pikiran-pikiran ini berkecamuk di pikiran individu-individu ini, pandangan acuh tak acuh Yao Yao melintas dari puncak lembah. Dengan genggaman tangan yang cantik, gulungan kertas muncul di dalamnya. Gulungan kertas perlahan-lahan terbuka, menampakkan rune Genesis yang rumit. Genesis Ki di sekitarnya dengan cepat mulai berkumpul menuju gulungan kertas itu seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Tangan cantik Yao Yao gemetar saat gulungan kertas itu terlempar dan sinar yang mempesona segera meledak. Genesis Ki yang dikumpulkan oleh rune itu berubah menjadi awan hitam. Petir menyambar di dalam awan hitam yang bergelombang saat tekanan yang mencekik menyebar. Di luar lembah, ekspresi para ahli yang gelisah segera berubah saat melihat ini saat mereka berteriak ketakutan. Rune Genesis tingkat 4.
Itu pasti rune Genesis tingkat 4 atau tidak akan mengeluarkan tekanan yang mengkhawatirkan seperti itu. Pandangan setelah pandangan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka berbalik menuju gadis muda yang menakjubkan yang berdiri di atas lembah dengan pakaian hijau. Tidak seorang pun akan pernah membayangkan bahwa gadis yang mereka tidak bisa merasakan getaran Genesis Ki sedikit pun akan memiliki penguasaan yang menakutkan atas rune Genesis. Awan hitam menggantung di atas lembah, petir gemuruh. Itu mengintimidasi semua ahli dari berbagai faksi, membuat mereka tidak berani melakukan sesuatu yang konyol. Mereka tahu bahwa awan hitam akan menyambar mereka dengan petir jika mereka melangkah maju sedikit pun. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan ahli gerbang surga akan dengan mudah ditumbangkan satu persatu tanpa memperdulikan berapa banyak yang dikirimkan. Di dasar lembah, Zhou Yuan juga merasakan gangguan di luar lembah dan menghentak dingin. Dia dengan cepat menyimpan pot giok di tas semestanya dan berkata, "Ayo periksa situasinya." Sosoknya memimpin, berlari ke depan dan akhirnya tiba di salah satu sisi lembah. Pandangan Zhou Yuan pertama kali beralih ke medan pertempuran tuntun di mana aktivitasnya paling banyak. Namun, dia segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di antara reruntuhan, hanya tinggal 10 kaki dari tubuh ular boneka pertempuran yang awalnya sangat besar, separuh tubuhnya sudah terkoyak. Yang menjadi penyelamat satu-satunya adalah bahwa boneka pertempuran tersebut tidak merasakan rasa sakit, kalau tidak pasti sudah mati akibat rasa sakit. Di sisi lain, Tuntun yang sekarang menyerupai kucing yang bermain-main dengan tikus, memukul boneka ular pertempuran raksasa itu seperti bola. Boneka ular pertempuran itu terlempar ke sisi lembah berulang kali, sebuah pemandangan yang membuat seseorang tidak bisa menahan rasa takut. Benar-benar menakutkan si Tuntun. Su Youwei tidak bisa menahan diri untuk berkata saat melihat pemandangan ini, bayangkan bahwa makhluk kecil yang biasanya malas dan sangat menggemaskan ini akan menjadi begitu ganas dalam bentuk pertempurannya. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut. Dia merasa agak tidak aman ketika mengingat saat-saat ketika dia mengurangi porsi makan Tuntun. Apakah dia tidak akan penuh dengan kesedihan jika dengan beberapa kemungkinan makhluk kecil itu marah, tumbuh besar, dan menamparnya hingga mati dengan satu pukulan? Tampaknya aku tidak bisa memotong porsi makanannya di masa depan. Zhou Yuan menghela nafas. Pada saat ini, Tuntun sepertinya telah bosan bermain. Cahaya hitam berputar di sekitar cakarnya saat tiba-tiba ia memotong ke bawah, merobek kepala ular pertempuran raksasa dengan suara menusuk. Ular pertempuran raksasa akhirnya jatuh ke tanah. Cakar besar Tuntun membuka kepalanya, menampakkan kristal berkilau berukuran kepala manusia. Siluet ular raksasa bisa terlihat di dalam kristal ini. Itu adalah roh binatangnya. Tuntun menatap kristal roh binatang tersebut, jelas berkeinginan untuk memakannya. Ketika Zhou Yuan melihat ini, dia langsung terkejut dan berteriak dengan keras, "Semoga mulutmu berbelas kasihan." Tubuhnya dengan cepat meluncur maju dan mendarat di samping Tuntun. Tuntun sedikit terkejut karena teriakan tiba-tiba Zhou Yuan. Zhou Yuan menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat menuju kristal roh binatang dan menyimpannya ke dalam tas semestanya. Mendapatkan roh binatang jenis ular kelas 4 adalah salah satu tujuan Zhou Yuan untuk memasuki Blackwater. Sekarang telah berhasil diperoleh setelah banyak kesulitan, dia akan sangat terkejut jika membiarkan Tuntun memakannya. Bayangkan berapa banyak waktu yang akan terbuang jika dia harus mencari roh binatang jenis ular kelas 4 yang kedua. Tuntun menundukkan kepala dan langsung marah ketika melihat kristal roh binatang telah diambil oleh Zhou Yuan. Ia mengaum pada Zhou Yuan, bayangkan bahwa orang ini berani mencuri makanannya. 100 piring daging. Zhou Yuan segera berteriak sebagai tanggapan terhadap raungan marah Tuntun. Raungan Tuntun berhenti saat matanya tampak berkedip dengan pikiran. Ia mulai menghitung berapa banyak daging yang setara dengan 100 piring dan akhirnya menganggukkan kepala, menunjukkan bahwa ia setuju dengan transaksi tersebut. Zhou Yuan menghela nafas lega dan memukul telapak kaki Tuntun dengan puas. Sekarang, setelah mendapatkan roh binatang Genesis tipe Piton kelas 4, ia akhirnya bisa mulai mengolah tingkat pertama kitab naga leluhur, Ki Ular Omni. Setelah berhasil, kekuatan pertempurannya tanpa diragukan lagi akan melonjak, membuatnya sulit menemukan lawan yang sepadan di antara mereka yang berada di tahap pemeliharaan Ki. Setelah pertempuran antara Tuntun dan ular pertempuran raksasa berakhir, situasinya kini sepenuhnya berpihak pada Zhou Yuan. Pada saat ini, Qiling menemukan kenyataan kejam bahwa Qi Hao telah dibunuh oleh Zhou Yuan. Matanya Qiling berubah sepenuhnya merah, tetapi dia masih dengan tegas mengibaskan tangannya dan berteriak, "Mundur!" Saat suaranya terdengar, asap tajam meledak dari bawah kaki seluruh kelompok tersebut dan sosok mereka dengan cepat menghilang. Zhou Yuan acuh tak acuh terhadap pelarian mereka. Pandangannya terpaku pada individu tertentu di langit yang masih terperangkap dalam pertempuran sengit dengan Wei Changlan yang tidak kenal lelah. Raja Racun Hitam adalah tumor jahat bagi Kekaisaran Zhou besar, sering melanggar perbatasan mereka untuk merampok dan membunuh.
siapa yang tahu berapa banyak warga kekaisaran Zhou besar yang telah mati di tangannya. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengeliminasinya dan membawa perdamaian pada perbatasan kekaisaran Zhou besar. Ketegaran membuncah di mata Zhou Yuan saat ia memukul telapak kaki Tuntun, menunjuk ke arah Raja Racun Hitam, dan perlahan berkata, "Tuntun, dia seharga 200 piring daging." Cahaya mempesona seketika mekar di mata Tuntun saat mendengar ini. Ia segera mengunci pada sosok Raja Racun Hitam yang bergerak cepat di udara seolah-olah sedang melihat piring-piring daging berdansa di langit. Tuntun meraung ke langit saat telapak kakinya mendorong tanah, berubah menjadi kilauan cahaya menyala saat ia melayang ke udara. Bab 89, Genesis Ki berwarna merah menyala naik di bawah kaki Tuntun. Genesis Ki berwarna merah menyala itu tampak terselip dengan cahaya hitam, membuatnya terlihat cukup mistis. Genesis Ki yang kuat di bawah 4 kaki Tuntun mengangkatnya ke udara saat berubah menjadi kilatan cahaya merah yang meluncur lurus ke arah Raja Ular Hitam. Keganasan seperti itu tentu saja segera terdeteksi oleh Raja Ular Hitam. Pandangannya melintas dan dengan perasaan terkejut keluar dari tubuhnya. Pertempurannya dengan Wei Changlan saat ini dalam kebuntuan, oleh karena itu tambahan hewan Genesis yang lebih garang akan membuatnya berada dalam penindasan yang lengkap. Meskipun sebelumnya dia terjebak dalam pertempuran dengan Wei Changlan, dia telah melihat bagaimana ular patung perang raksasa telah dilipat. Oleh karena itu, dia dengan jelas memahami seberapa menakutkannya hewan Genesis misterius ini. Berani-beraninya kau membiarkan dirimu teralihkan dalam pertempuran dengan aku. Namun, sementara hati Raja Ular Hitam berputar, tawa dingin Wei Changlan memotong udara saat tinjunya yang diisi dengan Genesis Ki berwarna emas yang tajam dengan kejam menyerang titik-titik fatalnya tersebut. Lengan Raja Ular Hitam terguncang saat Genesis Ki berwarna hitam mengalir keluar, menghalangi Genesis Ki berwarna emas, namun, tubuhnya juga terdorong ke belakang. Mengapa perlu begitu bermusuhan, Jenderal Wei? Semua ini adalah bagian dari rencana Ki Manor, Raja Ular Hitam berkata tergesa-gesa. Nada suaranya adalah satu penghormatan, yang jelas-jelas sudah menyadari seberapa mengerikan situasinya saat ini. Heh, katakan itu kepada makhluk besar di belakangmu, senyum muncul di wajah Wei Changlan. Hati Raja Ular Hitam bergetar, segera merasakan bau busuk yang menyerang punggungnya, dengan tergesa-gesa dia berbalik, telapak tangannya seolah-olah menari saat Genesis Ki yang kuat berkumpul padanya dan sebuah pukulan dikirim terbang. Tangan setan racun. Cakar yang memancarkan cahaya hitam berayun ke arah telapak tangan yang berisi racun yang kuat, kedua kekuatan saling bertabrakan. Suara keras bergema di udara saat tubuh Raja Ular Hitam terlempar seperti peluru meriam. Dia menabrak sebuah bukit, menyebabkan seluruh puncak bukit itu runtuh. Di udara, Tuntun juga terdorong setengah langkah mundur. Genesis Ki berbau busuk melingkar di sekitar cakarnya seolah-olah mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Raja Ular Hitam perlahan bangkit dari reruntuhan. Ada 5 luka dalam dan berdarah di dadanya, bukti bahwa dia telah terluka oleh Tuntun. Tatapan beracun terlihat di matanya saat dia menatap Tuntun. Betapa bodohnya makhluk ini, berani membiarkan racunku menyentuh tubuhnya. Namun, saat pikiran ini melintas di kepalanya, tiba-tiba Tuntun menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menarik nafas, menelan Genesis Ki beracun berwarna hitam di kakinya ke dalam tubuhnya. Tuntun menggelengkan kepalanya, kabut hitam memancar dari hidungnya saat ia mengaum dengan marah. Jelas tidak senang dengan bau ki beracun tersebut. Ekspresi beracun di wajah Raja Ular Hitam langsung membeku saat ia menatap Tuntun dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa racun kabut iblis yang tak terkalahkannya tidak akan memiliki efek apapun pada Tuntun. Ternyata, ketahanan Tuntun terhadap racun jauh melampaui harapannya. Namun, Tuntun telah sangat marah dengan bau racun yang tidak enak dan matanya berwarna merah menyala dengan cepat mengunci Raja Ular Hitam. Itu naik pada Genesis Ki berwarna merah menyala saat meluncur maju sekali lagi, melompat ke arah Raja Ular Hitam. Wei Changlan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang seorang musuh yang sedang berjuang. Genesis Ki emas bersiul saat ia mulai menutup semua rute pelarian Raja Ular Hitam. Di langit, Raja Ular Hitam mearayan diri dan menghindar dengan sengsara, sementara Tuntun dan Wei Changlan memblokir satu persatu rute pelariannya tersebut, perlahan memaksanya ke jalan buntu. Yang mulia, saya mengakui kekalahan. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan membatasi banyak faksi di Blackwater dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berani menginjak batas kekaisaran Zhou besar. Kematian yang tak terhindarkan. Ketakutan akhirnya mulai muncul dalam diri Raja Ular Hitam saat ia tergesa-gesa berteriak ke arah Zhou Yuan. Banyak faksi di luar lembah itu terdiam karena ketakutan saat melihat Raja Ular Hitam, yang praktis tak terhentikan di Blackwater, dipaksa begitu jauh. Tidak ada yang berani menaruh maksud buruk sedikitpun. Mereka yang awalnya bertanya-tanya apakah mungkin mencuri butir roh api juga dengan rasional menghilangkan pikiran-pikiran tersebut.
Ekspresi Zhou Yuan dingin dan acuh tak acuh. Raja Venom Hitam telah melakukan begitu banyak kerusakan terhadap Kekaisaran Zhou besar, bagaimana mungkin Zhou Yuan membiarkannya pergi begitu saja? Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Wei Changlan dan Tuntun. Seolah merasakan niat Zhou Yuan untuk membunuhnya, ketakutan Raja Venom Hitam semakin intens. Dia melepaskan semua pikiran lainnya dan buru-buru berkata, "Yang mulia, saya bersedia tunduk kepada keluarga kerajaan dan bekerja untuk mereka." Baru saat itu ekspresi acuh tak acuh Zhou Yuan sedikit berubah. Raja Venom Hitam adalah seorang ahli Alpha Origin. Jika dia berpihak pada keluarga kerajaan, itu pasti akan menjadi dorongan besar bagi kekuatan mereka. Wei Qingqing dengan tulus mengingatkan saat dia mendengar ini, "Yang mulia, iblis ini jahat dan licik, hati-hati dalam bertindak." Faksi jenderal telah bertempur berulang kali dengan Raja Venom Hitam dan tahu betapa kelicikannya. Zhou Yuan menganggukkan kepala sebagai pengakuan. Dia tentu saja sadar akan hal ini, oleh karena itu, dia mendekati sisi Yao Yao dan bertanya, "Kakak Yao Yao, apakah ada cara untuk mengendalikannya sehingga dia tidak akan memiliki pikiran untuk mengkhianati di masa depan?" Yao Yao berpikir sejenak, sebelum dagunya yang berwarna putih salju itu sedikit mengangguk. "Tentu ada, tetapi syaratnya adalah Raja Venom Hitam tidak boleh memberikan sedikit pun perlawanan, atau metode itu tidak akan berhasil." Zhou Yuan mengangguk, mengangkat kepalanya ke arah Raja Venom Hitam, dan berkata dengan suara dingin, "Jika kamu benar-benar serius, berhentilah melawan dan biarkan saya menanganimu." Mata Raja Venom Hitam berkedip saat keraguan berlalu di wajahnya, membuang semua perlawanan sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya di tangan Zhou Yuan. "Tampaknya kamu tidak mau. Jika begitu, pergilah menemani warga yang dibantai oleh Kekaisaran Zhou besar." Kegelapan mengalir di mata Zhou Yuan. Serangan Tuntun dan Wei Changlan segera menjadi semakin ganas. Raja Venom Hitam terus terdesak ke sudut, bau kematian semakin mendekat di hatinya. Pada akhirnya, dia menggigit giginya dan berteriak, "Yang mulia, saya menyerah." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Ki Genesis di sekitarnya dengan cepat mundur ke dalam tubuhnya. Sosok Wei Changlan muncul di depan Raja Venom Hitam saat pukulan telapak tangan dikirim terbang ke dadanya. Raja Black Venom memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya jatuh dari langit, menabrak tanah di depan Zhou Yuan dan yang lainnya. Wajahnya pucat pasi, menunjukkan bahwa dia telah terluka parah. Raja Black Venom mengabaikan rasa sakit yang sangat kuat dari tubuhnya dan segera berkata, yang mulia, saya menyerah." Wei Changlan mendarat di samping Zhou Yuan, dengan wajah waspada saat ia menatap Raja Black Venom. Tuntun juga mendarat saat tubuhnya yang raksasa dengan cepat mulai menyusut. Akhirnya, ia kembali ke penampilan biasanya dan melompat ke pelukan Yao Yao. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani meremehkannya bahkan dalam bentuk ini. Bahkan tatapan Wei Changlan penuh dengan kewaspadaan saat melihatnya. "Jika kamu berniat menyerah, saya akan melakukan sesuatu padamu sehingga kamu tidak akan lagi memiliki pikiran untuk memberontak." Suara Zhou Yuan acuh tak acuh saat ia menatap Raja Black Venom. Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Raja Black Venom berdetak cepat karena rasa ketidaknyamanan muncul dalam dirinya. Namun, di bawah pandangan yang memperhatikan dari Wei Changlan dan Tuntun, akhirnya ia memaksa dirinya untuk menganggukkan kepala. Pada akhirnya, menjaga hidupnya adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan. Tahan Ki Genesis dalam tubuhmu dan jangan mengalirkannya. Juga, pastikan kamu tidak memiliki pikiran untuk memberontak. Suara Zhou Yuan dingin saat ia melanjutkan. "Teknik ini hanya bisa digunakan sekali. Jika tidak berhasil, kamu akan mati." Raja Black Venom gemetar saat mendengarkan kata-kata pembunuhan Zhou Yuan. Lalu, Zhou Yuan melihat ke arah Yao Yao dan melihatnya menganggukkan kepala sebelum dia berjalan perlahan. Dengan Genesis brush berwarna hijau zamrud di tangannya, ujung kuas berhenti 3 inci di depan dahi Raja Black Venom dan mulai menarik. Rune Genesis yang sangat kompleks mulai terbentuk perlahan. Setelah lama, rune Genesis yang selesai perlahan-lahan turun, mendarat di antara dahi Raja Black Venom, perlahan-lahan terbenam ke dalam kulitnya, meninggalkan sebuah rune berwarna hijau. Yao Yao melirik Raja Black Venom dan berkata, "Ini disebut Spirit Locking Sun Mother Rune. Jika kamu memiliki pikiran untuk memberontak, mengaktifkan rune ibu akan seketika menghancurkan rohmu." Raja Black Venom memucat, dia jelas merasakan sesuatu mengunci pada rohnya. Yao Yao memberikan sepotong giok kepada Zhou Yuan yang diukir dengan rune Genesis yang lebih rumit. "Ini adalah rune ibu. Jika kamu menemukan kesetiaan padanya, hancurkan giok itu dan dia akan mati." Zhou Yuan merasa sedikit bahagia saat ia menggenggam batu giok itu. Ia menatap Raja Black Venom dan berkata, "Jika begitu, di masa depan kamu akan bekerja untuk Kekaisaran Zhou besar. Ini juga bisa dianggap sebagai bentuk penebusan atas banyaknya orang tak berdosa yang tewas karena tanganmu."
Ekspresi Raja Black Venom terlihat campuran antara menangis dan tersenyum saat ia mendengar ini. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengangguk, seperti pepatah yang mengatakan, lebih baik hidup dalam kesengsaraan daripada mati dengan baik, hidup masih lebih baik daripada mati. Dengan hormat tinggi Anda, saya mengerti Yang Mulia. Bab 90, pertempuran hebat di lembah akhirnya berakhir dengan penyerahan Raja Black Venom. Klan kerajaan besar Zhou yang diwakili oleh Zhou Yuan jelas adalah pemenang terbesar dalam peristiwa ini. Di luar lembah, faksi-faksi lain secara taktis mundur satu persatu setelah melihat hal ini. Bagaimanapun juga, Ki Manor telah dikalahkan dan bahkan Raja Black Venom telah menyerah. Kekuatan klan kerajaan pasti akan melonjak ke level yang menakjubkan setelah peristiwa ini. Di hadapan klan kerajaan yang begitu kuat, tidak ada lagi faksi di Blackwater yang bisa menyamai mereka. Selamat, Yang Mulia. Wei Changlan menarik Ki Genesisnya dan membungkukkan badannya kepada Zhou Yuan. Jelas bahwa Zhou Yuan semakin penting di mata Wei Changlan, dan bahkan terdapat sedikit rasa hormat dalam nada bicaranya, terlepas dari binatang raksasa misterius dan Yao Yao yang ahli dalam rune Genesis tingkat 4, sekarang ada tambahan Raja Black Venom di sisi Zhou Yuan. Tiga orang ini setara dengan ahli Alpha Origin. Kekuatan seperti itu dengan mudah bisa menundukkan seluruh kekaisaran Zhou besar. Sebenarnya, alasan paling penting mengapa Wei Changlan dapat mengabaikan perintah kekaisaran adalah karena klan kerajaan hanya memiliki satu ahli Alpha Origin, yaitu Zhou King. Angka ini sekarang melonjak menjadi 4, oleh karena itu, jika klan kerajaan menginginkannya, faksi jenderal besar bisa dengan mudah menghilang. Keseimbangan kekuasaan antara kedua belah pihak tidak lagi seimbang, dan tentu saja Wei Changlan tidak bodoh untuk memperlakukan Zhou Yuan seperti sebelumnya. Bantuan jenderal besar sangat penting untuk berhasil mendapatkan butir roh api. Setelah saya kembali, saya akan memastikan bahwa jasa Anda tidak akan dilupakan. Ketika butiran roh api dikultivasikan di masa depan, rumah jenderal besar pasti akan mendapatkan bagian. Zhou Yuan membungkukkan badannya kepada Wei Changlan. Maka izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, Yang Mulia. Wei Changlan tertawa. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi serius saat ia berkata, namun, karena kegagalan Ki Manor dan fakta bahwa Ki Hao telah dibunuh oleh Yang Mulia, Ki Manor tidak akan tinggal diam. Zhou Yuan tertawa dingin. Mereka yang tidak akan membiarkan masalah ini terlupakan seharusnya adalah kita. Sebelumnya, Zhou King sangat sabar dan kooperatif karena kekuatan klan kerajaan sebanding dengan Ki Manor. Jika mereka bentrok, itu akan menjadi pukulan besar bagi kekaisaran Zhou besar. Namun, setelah peristiwa di Blackwater, kekuatan klan kerajaan pasti akan meningkat dengan tajam, menjadikannya kesempatan terbaik bagi mereka untuk sepenuhnya memusnahkan tumor ganas ini dari kekaisaran Zhou besar. Hati Wei Changlan gemetar sedikit saat mendengar ketegasan dalam nada bicara Zhou Yuan. Dia tahu bahwa klan kerajaan akan segera memulai permusuhan terhadap Ki Manor. Jenderal besar, Ki Manor telah menyimpan pikiran pemberontakan. Jika terjadi perang, saya harap Anda dapat memberi kami bantuan. Ekspresi Zhou Yuan terlihat sungguh-sungguh saat ia menatap Wei Changlan. Wei Changlan ragu sejenak. Di masa lalu, dia menolak untuk ikut campur dalam perseteruan antara klan kerajaan dan Ki Manor. Namun, keraguan ini segera memudar. Karena dia sudah membantu Zhou Yuan dalam kontes butir roh api, kemungkinan besar Ki Manor sudah menganggapnya sebagai bagian dari kubu klan kerajaan, menjadikannya duri di sisinya. Jadi, mengapa tidak sepenuhnya berpihak pada klan kerajaan dan membantu mereka menghilangkan ancaman yang dikenal sebagai Ki Manor? Wei Changlan menjawab dengan suara serius, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Jika diperlukan, faksi jenderal besar akan melakukan segala yang kami bisa untuk membasmi para pemberontak." Zhou Yuan lega mendengar janji Wei Changlan. Dengan bantuan itu, kekuatan klan kerajaan akan bangkit lagi. Zhou Yuan melihat ke arah yang lain dan tersenyum. Butir roh api sudah menjadi milik kita, mari kita pergi. Semua orang mengangguk. Namun, Yao Yao melihat ke arah dasar lembah dan tiba-tiba bertanya, apakah kalian sudah mengumpulkan semua harta karun? Zhou Yuan terkejut, butir roh api sudah ada di tangan kita. Yao Yao dengan lembut mengusap bulu tuntun sambil bibir merahnya sedikit terbuka. Sekte boneka pertempuran adalah sekte yang cukup baik, kemungkinan reruntuhan mereka tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Zhou Yuan benar-benar bingung. Namun, ia sepertinya menangkap sesuatu di antara kata-kata Yao Yao dan menanyakan, apakah ada harta karun lain yang belum ditemukan di sini? Keterkejutan muncul di mata semua orang. Yao Yao berkata, kamu akan tahu setelah kamu melihatnya. Setelah itu, dia berjalan maju menuju dasar lembah. Zhou Yuan dan yang lainnya saling menatap sebelum dengan cepat mengikutinya. Kelompok itu bergerak menuju dasar lembah. Mereka berhenti di luar lapangan kultivasi tanaman herbal yang ditinggalkan di mana Zhou Yuan menggali butiran spirit api. Mata Zhou Yuan berkeliling.
Tetapi yang ia temukan hanyalah dinding lembah yang agak tandus, tidak ada jejak apapun yang aneh. Pandangan Wei Changlan juga memindai area tersebut dan juga tidak dapat menemukan apapun. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memandang Yao Yao dengan pandangan skeptis. Apakah benar ada harta karun lain di sini? Zhou Yuan agak skeptis. Yao Yao mengabaikannya saat dia berjalan maju ke lapangan kultivasi tanaman herbal yang ditinggalkan. Dia membungkuk dan perlahan menggosok tanah saat ia menutup matanya. Melihat ini, tidak ada yang berani membuat suara. Beberapa menit kemudian, Yao Yao membuka matanya dan menunjuk ke arah lubang besar yang ditinggalkan setelah Zhou Yuan menggali butiran spirit api sebelumnya, lalu berkata, terus gali di sana. Zhou Yuan agak bingung, dia yang telah menggali lubang itu, dan tidak merasakan getaran apapun dari bawah. Namun, dia masih mengangguk kepada Lu Tiesan dan yang lainnya karena kepercayaannya pada Yao Yao. Maka, Lu Tiesan dan beberapa ahli gerbang surga maju dan mulai mengalirkan ki genesis mereka, mengirim gelombang ki genesis ke dalam lubang untuk menggali lebih dalam. Lapisan tanah terbang terbawa dan lubang yang semula berkedalaman 6 kaki dengan cepat menjadi lebih dari 30 kaki, jika seseorang melihat ke dalam, yang terlihat hanyalah kegelapan hitam. Ketika salah satu ahli gerbang surga melepaskan aliran ki genesis lain ke dalam tanah, terdengar suara seperti sesuatu yang terkena cahaya tiba-tiba muncul dari kedalaman lubang, menghempaskan ahli gerbang surga itu dengan ledakan, membuatnya terhempas ke salah satu dinding lembah. Perubahan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Ini adalah batas genesis rune. Mata Zhou Yuan berkedip cerah saat dia menatap dasar lubang yang gelap gulita. Ketika cahaya muncul tadi, dia telah merasakan getaran yang sangat samar dari dalam. Ayo turun dan lihat. Semua orang turun dengan hati-hati ke dalam lubang. Mereka dengan cepat menemukan suatu penghalang yang melintang di salah satu sudut lubang, di mana terdapat pintu perunggu. Bab 91, mungkin tidak begitu. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Yao Yao, Zhou Yuan, Su Youwei, Wei Changlan, dan yang lainnya segera menatapnya, dengan wajah bingung. Apakah mungkin Yao Yao mampu memecahkan batas rune genesis seperti ini? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran mereka, Yao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang harus paling tidak menguasai rune genesis tingkat 5 untuk mencoba memecahkan batas rune genesis ini. Saat ini, saya tidak dapat melakukannya. Setelah mendengar ini, semua orang semakin bingung. Jika dia tidak bisa memecahkannya, adakah metode yang lain? Yao Yao berkata dengan santai, kita tidak akan bisa membukanya jika tidak memiliki rune khusus. Semua orang memaksa senyum dan menggelengkan kepala. Mengapa mereka akan berdiri di sekitar jika mereka tahu rune khusus itu? Namun, mata Su Youwei berkilau pada saat ini saat dia bertanya, apakah kakak Yao Yao tahu rune khusus itu? Yao Yao memeriksa dengan cermat rune di batas rune genesis. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia mengangguk, sepertinya saya benar. Sambil berbicara, dia mengetuk kantung semesta di pinggangnya dan ubin giok hitam muncul di tangannya. Zhou Yuan terkejut ketika melihat ubin giok hitam itu adalah barang yang dia beli dengan harga yang tidak adil, 20.000 kristal genesis, sebelumnya di kota penjara iblis. Dia melihat Yao Yao dengan tidak percaya. Apakah rune genesis di ubin giok hitam itu adalah kunci untuk membuka batas rune genesis ini? Jika demikian, 20.000 kristal genesisnya digunakan dengan sangat baik. Seharusnya begitu. Yao Yao menyentuh rune genesis yang agak pudar di ubin giok. Akan saya coba. Dia sedikit menoleh dan melihat yang lain sambil berkata, semua orang keluar dari reruntuhan terlebih dahulu untuk mencegah skenario terburuk. Saya tidak yakin apa perubahan yang terjadi pada batas rune genesis setelah begitu banyak tahun berlalu, jadi saya tidak bisa memastikan apakah akan terjadi hal-hal yang tak terduga. Setelah mendengar ini, bahkan Wei Changlan merasa bahwa dia harus menurutinya. Pada akhirnya, sensasi berbahaya dari batas rune genesis agak terlalu berbahaya. Zhou Yuan membuka mulutnya dan berkata dengan senyuman, kalian tunggu di luar reruntuhan, saya akan tinggal di sini. Lu Tiesan segera berbicara begitu mendengarnya, yang mulia. Zhou Yuan melambaikan tangannya sebelum melihat Yao Yao, saya percaya pada kemampuan kakak Yao Yao. Yao Yao meliriknya, alisnya melengkung saat dia menggoda, lebih tepatnya, kau takut aku akan mengambil semua harta secara diam-diam. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku juga akan tinggal di sini. Su Youwei mengangkat tangan kecilnya. Tidak ada rasa takut terlihat di wajahnya yang mungil dan cantik. Zhou Yuan tidak keberatan dan memandang yang lainnya untuk mendorong mereka pergi. Wei Changlan dan yang lainnya berhenti melawan dan keluar dari lubang satu persatu. Setelah semua orang pergi, Yao Yao meraih kuas genesis rune hijau zamrudnya saat ekspresinya menjadi serius. Dia menatap batas genesis rune yang bercahaya di hadapannya selama beberapa detik, sebelum ujung kuasnya tiba-tiba turun. Ujung kuas mengalir seperti air saat goresan demi goresan muncul dengan ritme yang unik.
Zhou Yuan dan Su Yuwei berdiri di belakangnya, wajah mereka serius, detak jantung mereka mempercepat saat mereka melihat genesis rune yang rumit perlahan terbentuk. Bagaimanapun, satu kesalahan saja bisa menyebabkan batas genesis rune menjadi kacau, yang pasti akan menjadi bencana bagi mereka semua. Atmosfer di dalam lubang yang dalam terasa mencekik, satu-satunya suara yang terdengar adalah gerakan sangat lembut dari kuas genesis rune milik Yao Yao. Keheningan ini berlangsung lama sebelum akhirnya genesis rune selesai. Rune yang sangat rumit itu perlahan-lahan turun dan akhirnya menyentuh batas genesis rune. Zhou Yuan, Yao Yao, dan Su Youwei tidak berani berkedip saat mereka memandangi batas genesis rune. Di bawah pandangan mereka, batas genesis rune segera mulai bergetar dengan keras. Gelombang undulasi yang liar berdenyut. Ini membuat ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah, karena ia merasa batasannya akan meledak. Untungnya, ini hanya berlangsung selama beberapa belas napas sebelum perlahan-lahan mereda. Selanjutnya, trio itu menyaksikan dengan sukacita dan kejutan saat batas genesis rune perlahan-lahan mulai terbuka, menampakkan jalan yang bisa dilalui. Su Youwei dengan gembira berseru, berhasil. Yao Yao dengan lembut mengusap pipinya yang halus saat senyuman samar muncul di bibirnya. Hebat. Zhou Yuan memberikan jempol kepada Yao Yao. Pergilah membuka pintunya. Yao Yao mengangkat dagunya yang tajam. Zhou Yuan melangkah maju, meletakkan tangannya di pintu perunggu yang dingin dan memberikan sedikit dorongan. Suara menggemeretak terdengar saat pintu perunggu yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun perlahan terbuka. Saat pintu perunggu terbuka, cahaya kekuningan suram menyinari. Trio itu berjalan dengan hati-hati masuk. Di balik pintu itu terdapat apa yang tampaknya menjadi sebuah istana bawah tanah yang luas. Meskipun telah tersegel untuk waktu yang lama, udara segar masih mengalir di dalamnya. Pemandangan pertama yang menyambut mereka adalah siluet-siluet tak terhitung jumlahnya yang duduk dengan diam. Apakah semua ini boneka pertempuran? Ekspresi Zhou Yuan segera berubah. Ia menemukan bahwa boneka pertempuran ini mirip dengan yang mereka temui sebelumnya, hanya saja tampak lebih berkualitas. Tidak perlu panik, inti dari boneka pertempuran ini dalam keadaan tidur. Selain itu, mereka tidak diberi perintah apapun. Dengan kata lain, mereka adalah boneka tanpa tuan. Cukup sekali melihat, Yao Yao dapat memahami kondisi boneka pertempuran di sini. Zhou Yuan terkejut mendengarnya. Semua boneka tanpa tuan, apakah ini tidak berarti bahwa keluarga kerajaan memiliki kesempatan untuk mengendalikannya? Tidak kurang dari 10.000 boneka pertempuran di sini. Mata Zhou Yuan melebar kaget. Jika keluarga kerajaan memiliki pasukan 10.000 boneka pertempuran, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Yao Yao berkata, namun, dalam jangka pendek kamu tidak akan bisa mengendalikan mereka. Beberapa ahli yang mahir dalam genesis rune diperlukan untuk secara pribadi mengaktifkannya satu persatu. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang sangat banyak untuk mengendalikan pasukan ini. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan setelah mendengarnya. Jika keluarga kerajaan bisa dengan cepat mengendalikan pasukan boneka pertempuran ini, menghancurkan Qi Manor akan terlalu mudah. Namun, dia masih bisa memberitahukan ayahnya tentang hal ini, membiarkan ayahnya secara rahasia mengirim beberapa orang untuk mengurus tugas ini dan akhirnya mengendalikan sepenuhnya pasukan boneka pertempuran. Saat ketiganya sedang berbicara, mereka melewati istana bawah tanah dan tiba di depan pasukan boneka pertempuran di mana terdapat sebuah platform batu. Di atas platform batu itu terdapat 3 kotak giok. Zhou Yuan dengan hati-hati melangkah maju dan dengan hati-hati membuka salah satu kotak. Sejurus setelah itu, cahaya berkilauan langsung keluar dari kotak tersebut, mengungkapkan dirinya sebagai sebuah kristal. Kristal itu memancarkan sinar yang berkumpul menjadi layar cahaya di depan mereka. Pada layar cahaya itu terlihat pegunungan yang panjangnya 10.000 mil, di mana deretan bangunan tak berujung berdiri. Tampaknya ada banyak boneka pertempuran di antara struktur-struktur tersebut, sementara banyak sosok sibuk bergerak ke sana kemari. Jelas sekali ini adalah pemandangan dari masa ketika sekte boneka pertempuran masih ada. Kehebatan dan kemegahannya membuktikan seberapa kuatnya sektenya. Tiba-tiba pemandangan berubah. Seolah-olah semua warna telah memudar dari dunia ini saat ruang terbelah di langit dan sosok yang mempesona perlahan-lahan terbang keluar. Tubuh sosok ini dipenuhi cahaya suci dan kudus. Matanya sama sekali tidak memiliki emosi, sementara bekas luka merah darah terletak di antara alisnya. Saat sosok ini muncul, tekanan yang menakutkan seolah turun dari langit, membuat banyak puncak gunung runtuh sambil menarik banyak pandangan yang penuh ketakutan. Sosok itu dengan acuh tak acuh melihat ke bawah dari langit saat suara tanpa emosi terdengar di seluruh tanah. Kebanggaan ras suci kita telah mati di sini. Saya mengumumkan tempat ini sebagai tanah berdosa yang akan menerima hukuman suci. Semua kehidupan dalam radius 80.000 mil akan dihancurkan. Suara itu penuh dengan kehancuran. Saat suara itu memudar, petir surga yang tak berujung turun dari langit,
menyebabkan seluruh tempat dengan cepat hancur. Ini adalah serangan hampir seperti hukuman dari surga. Nasib satu-satunya bagi sekte boneka pertempuran adalah berubah menjadi abu. Petir surga turun, meninggalkan hanya kematian dalam radius 80.000 mil. Zhou Yuan menyaksikan dengan ketakutan saat hatinya gemetar dengan keras. Pemandangan yang digambarkan sangat mungkin adalah apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu di Blackwater. Apakah inilah cara semua faksi kuno pada masa itu dihancurkan? Mengapa sosok manusia yang bercahaya dengan cahaya suci begitu menakutkan? Satu kalimat saja sudah cukup untuk menghancurkan setiap makhluk hidup dalam radius 80.000 mil. Mungkinkah, hanya karena beberapa jenius berbakat dari ras yang disebut suci ini mati di sini, semua kehidupan dihukum mati? Saat Zhou Yuan dan Su Youwei masih dalam kejutan, keduanya tidak melihat kebekuan yang bahkan Yao Yao sendiri tidak sadari melintas di matanya saat ia menatap sosok yang bercahaya itu. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan dan sebuah liontin jade bunga teratai 9 warna muncul di tangannya. Cahaya tampaknya berkilauan di liontin jade 9 warna yang biasanya tidak aktif ini saat ini. Bab 92, Istana Bawah Tanah itu benar-benar sunyi ketika Zhou Yuan dan Su Youwei menyaksikan layar cahaya dengan kaget. Baru setelah layar cahaya memudar kemudian, mereka akhirnya kembali sadar. Betapa hukuman yang kejam, siapa sangka dia akan memusnahkan semua kehidupan dalam radius 80.000 mil, suara Zhou Yuan terdengar agak muram. Hanya karena para jenius dari ras suci mereka mati di sini, wajah Su Youwei sedikit memucat. Tindakan ras yang disebut suci ini terlalu tirani dan tanpa belas kasihan. Zhou Yuan memiliki ekspresi suram saat ia perlahan mengucapkan, apa sebenarnya ras suci itu? Siapa sangka mereka memiliki kekuatan untuk memusnahkan semua kehidupan dalam radius 80.000 mil dengan beberapa kata sederhana. Dunia ini terlalu luas dan masih banyak hal yang tidak ia ketahui. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Zhou Yuan menatap Yao Yao dan terkejut. Mata yang terang itu tampak dipenuhi dengan aura dingin yang mengerikan saat ini. Kakak Yao Yao, Zhou Yuan dengan terburu-buru memanggilnya. Mendengar suara Zhou Yuan, Yao Yao seolah kembali menyadarkan diri. Kedinginan di matanya memudar, digantikan oleh kebingungan saat ia menatap Zhou Yuan dan bertanya, ada apa? Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya sebagai tanggapan. Apakah matanya tadi bermain trik padanya? Nampaknya gambar-gambar dalam kristal itu direkam saat sekte boneka pertempuran dihancurkan. Zhou Yuan memutuskan untuk tidak terlalu berpikir panjang saat pandangannya cepat beralih ke dua kotak jade lainnya. Dua kotak ini tidak seharusnya berisi batu perekam juga, kan? Desis Zhou Yuan sebelum ia sekali lagi dengan hati-hati membuka kotak giok kedua. Saat ia membuka kotak, kilatan cahaya hitam putih tiba-tiba meluncur keluar, kecepatannya seperti petir. Genesis tiba-tiba ini mengejutkan Zhou Yuan. Kuas Yuan surgawi di tangannya tumbuh dengan cepat saat ujung kuas menusuk cahaya hitam putih dengan tajam. Tabrakan itu mengguncang tangan Zhou Yuan dan cahaya hitam putih terlempar. Namun, tiba-tiba berbalik, gemetar lemah saat menuju Su Youwei. Zhou Yuan sangat terkejut dan dengan tergesa-gesa berteriak, hati-hati, Youwei. Sayangnya, kecepatan cahaya hitam putih terlalu cepat. Su Youwei hampir tidak bisa merespons ketika cahaya hitam putih tiba dan terbang ke tempat di antara alisnya. Melihat itu, mata Zhou Yuan hampir meledak dalam kemarahan, berubah sepenuhnya merah saat ia berlari menuju Su Youwei. Sementara itu, tubuh Su Youwei sedikit gemetar saat ia merasakan area di antara alisnya dengan tangannya dan buru-buru berkata, saya baik-baik saja, Yang Mulia. Zhou Yuan dengan cepat tiba di sisinya dan melihat tempat di antara alisnya. Apa itu tadi? Apakah kamu yakin baik-baik saja? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Alis Su Youwei berkerut. Yao Yao juga mendekat pada saat itu dan mengamati Su Youwei sejenak. Sebelum ia berkata, periksa Qi Duelingmu. Su Youwei mengangguk. Ia menutup matanya saat pikirannya tenggelam ke dalam Qi Duelingnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda. Cahaya hitam putih melayang di dalam Qi Duelingnya. Jika diperhatikan lebih dekat, seseorang akan menemukan siluet pedang dalam cahaya hitam putih itu. Di pedang itu terdapat dua kata kuno yang hampir tidak terlihat. Pedang Yang Ming, siluet pedang bergetar saat aura yang menakjubkan berdenyut darinya. Namun, seluruh pedang terlihat redup seolah-olah energinya telah habis. Su Youwei membuka matanya dan berkata dengan suara tercengang, sebuah pedang telah muncul di Qi Duelingku. Zhou Yuan terkejut. Yao Yao berpikir sejenak dan berkata, benda yang dapat disimpan di dalam Qi Dueling kemungkinan adalah senjata genesis level surga. Senjata genesis level surga, bibir Su Youwei sedikit terbuka. Bahkan di seluruh kekaisaran Zhou besar, tidak akan bisa ditemukan satupun senjata genesis pada tingkatan ini. Namun, sebuah benda seperti itu tiba-tiba muncul di dalam Qi Duelingnya. Setelah terkejut sejenak, Su Youwei dengan gugup menatap Zhou Yuan dan berkata,
Yang mulia, mungkin saya harus mencoba mengeluarkannya. Harta yang berharga seperti itu kemungkinan akan sangat membantu Zhou Yuan. Yao Yao tertawa kecil. Senjata Genesis yang mencapai tingkat surga memiliki kesadaran mereka sendiri dan akan memilih tuan mereka sendiri. Pedang Yangming ini mungkin memilih Hemu sebagai tuannya karena atribut Yin Yang-mu. Walaupun kamu berhasil mengeluarkannya dari Kidulingmu, Zhou Yuan tidak akan mampu mengendalikannya. Memaksa untuk mengalahkannya tidak akan ada gunanya. Senyum muncul di bibir Zhou Yuan saat ia berkata, ini adalah berkah bagimu, tidak perlu memaksanya keluar. Meskipun senjata Genesis level surga langka, Zhou Yuan tidak menyesal. Seperti pepatah mengatakan, hanya apa yang sesuai dengan dirinya sendiri yang paling kuat. Selain itu, kenyataan bahwa Su Youwei telah dipilih oleh senjata Genesis level surga adalah sesuatu yang membuatnya bahagia. Bagaimanapun, jatuh ke tangan Su Youwei jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan musuh. Bisakah kamu memanggil pedang Yangming untuk kita lihat? Zhou Yuan lebih tertarik pada kekuatan senjata Genesis level surga ini. Meskipun kuas Yuan surgawi miliknya dulunya adalah senjata Genesis suci, hanya rune keduanya yang telah terbangun, oleh karena itu, hanya mencapai level senjata Genesis hitam kelas rendah. Dalam perbandingan itu, jika berita tentang senjata Genesis level surga seperti ini menyebar, tidak hanya para ahli Alpha Origin dari Kekaisaran Zhou besar, bahkan para ahli dari kekaisaran lain akan berduyun-duyun datang ke tempat ini. Bagaimanapun, senjata Genesis level surga akan meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang ke level yang mengagumkan. Su Youwei mencoba beberapa saat, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. Pedang sepertinya telah jatuh ke dalam keadaan tidur dan tidak dapat dipanggil saat ini. Zhou Yuan merasa sedikit menyesal setelah mendengarnya, tetapi tidak bersikeras. Sebagai gantinya, pandangannya beralih ke kotak giok yang ketiga. Aku ingin tahu apa jenis harta karun yang ada di kotak terakhir ini. Kali ini, Zhou Yuan lebih berhati-hati. Ki Genesis berputar di dalamnya dan ia mempersiapkan yang terbaik sebelum dengan hati-hati mengangkat tutup kotak giok yang ketiga. Tak terduga, tidak ada yang terjadi saat kotak jades dibuka. Hanya ketika kotak terbuka sepenuhnya, ketiga orang itu akhirnya melihat bola perak yang terletak di dalamnya. Setelah pemeriksaan lebih teliti, ketiganya menyadari bahwa bola perak bundar ini terbuat dari cairan perak yang mengalir terus-menerus seolah-olah memiliki pikiran sendiri. Zhou Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini apa? Yao Yao menganalisanya dengan minat di matanya. Benda yang luar biasa, terlihat ada banyak rune Genesis dalam cairan itu. Zhou Yuan terkejut. Ki Genesis melonjak di matanya saat ia juga menemukan rune Genesis yang sangat kecil di dalam cairan perak tersebut. Mengukir rune Genesis di dalam cairan, Su Youwei juga penuh kagum. Seberapa hebat seseorang harusnya untuk mencapai prestasi seperti itu? Zhou Yuan bertanya dengan kebingungan, lalu, apa fungsi benda ini? Yao Yao diam sejenak sebelum berkata, teteskan tetes darah di atasnya dan lihat apa yang terjadi. Zhou Yuan ragu sejenak, lalu ia menggigit giginya dan membuka lubang kecil di ujung jari. Tetes darah segar jatuh dan mendarat di bola yang terbuat dari cairan perak tersebut. Mata ketiga orang itu tertuju pada bola tersebut saat tetes darah dengan cepat menyatu dengan cairan perak. Cahaya tiba-tiba melonjak di dalam cairan perak saat perlahan-lahan naik ke udara. Air perak mengalir ke bawah dan secara bertahap berubah menjadi set baju besi perak yang melindungi setiap bagian tubuh. Rune Genesis berkedip di baju besi pertempuran, membuatnya terlihat agak misterius. Zhou Yuan terbelalak melihat baju besi perak tersebut. Ia memancarkan aura yang kuat dan dingin. Setiap bagian tampaknya dipenuhi dengan niat membunuh, sementara tekanan samar-samar menyebar, membuat detak jantung seseorang berdetak lebih cepat. Apa sebenarnya benda ini? Sebuah baju besi pertempuran yang bisa bertransformasi. Bab 93, kejutan terpancar di wajah Zhou Yuan dan Su Youwei saat mereka menatap baju besi perak di depan mereka. Ada juga sedikit kekaguman di mata cantik Yao Yao saat dia mengamati baju besi tersebut sejenak sebelum berkata, ini bukan baju besi pertempuran, tapi boneka pertempuran. Boneka pertempuran? Zhou Yuan terkejut. Sekte boneka pertempuran memang memiliki kemampuan tertentu. Ternyata mereka berhasil menciptakan boneka pertempuran selevel ini. Ada sedikit kagum dalam suara Yao Yao. Jika saya tidak salah, boneka pertempuran ini tidak berfungsi secara mandiri, tetapi menyatu dengan seseorang dan beroperasi sebagai dukungan, memberikan kekuatan yang menakjubkan kepada pemiliknya. Menyatu dengan manusia dan boneka pertempuran, luar biasa, sekte boneka pertempuran benar-benar berani berinovasi. Menyatu dengan manusia, Zhou Yuan mengernyitkan kening, jelas tidak bisa memahaminya. Yao Yao menginstruksikan, sentuhlah dengan tanganmu. Zhou Yuan ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan, jarinya dengan hati-hati menyentuh baju besi perak di hadapannya. Saat jari Zhou Yuan bersentuhan dengan baju besi pertempuran, baju besi itu dengan cepat mulai larut, berubah menjadi cairan perak yang mengalir sepanjang jari Zhou Yuan ke arah lengannya.
Dalam beberapa hembusan napas, cairan perak telah sepenuhnya menutupi seluruh tubuh Zhou Yuan. Setelah menutupi tubuhnya, cairan perak mulai mengeras dan baju besi perak dari sebelumnya dengan cepat muncul di tubuhnya. Mata yang tertutup rapat pada baju besi pertempuran perak tiba-tiba terbuka. Cahaya perak tampak mengalir di dalamnya saat suara terkejut terdengar dari mulutnya. Betapa ajaibnya boneka pertempuran ini. Meskipun suaranya agak berbeda, jelas berasal dari Zhou Yuan. Aku merasa bahwa aku telah menjadi sangat kuat. Zhou Yuan sangat terkejut. Baju besi perak erat melingkupi tubuhnya, dan ia dapat mengendalikan boneka pertempuran ini seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Keduanya benar-benar menyatu dan berada dalam harmoni yang sempurna. Hal paling mengejutkan bagi Zhou Yuan adalah bahwa ia sekarang tampaknya telah menjadi sangat kuat. Baju besi perak telah memberikan kekuatan yang menakjubkan padanya. Saat ia merasakan kekuatan yang memuncak, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk mencobanya. Karena itu, ia tiba-tiba mengepal tangannya dan tangan tajam baju besi perak juga segera menutup. Zhou Yuan berlutut dan memberikan pukulan sengit ke tanah di bawahnya. Pukulan ini membuat seluruh istana bawah tanah bergetar dengan hebat. Selanjutnya, Zhou Yuan menonton dengan terkejut saat retakan besar tumbuh di tanah di depannya, memanjang menjadi retakan-retakan seperti cangkang kura-kura. Zhou Yuan bersorak penuh sukacita. Kekuatan yang luar biasa. Pukulan ini setara dengan serangan seorang pakar Alpha Origin. Namun, saat suaranya memudar, rasa sakit yang intens tiba-tiba muncul di antara alisnya saat pemandangan di depan matanya dengan cepat menjadi gelap. Baju besi perak dengan tiba-tiba menyusut, kembali menjadi bentuk bola perak saat melayang di depannya. Zhou Yuan terjatuh dari baju besi itu, jatuh kepala duluan ke tanah, matanya tertutup dalam kesakitan sementara wajahnya menjadi pucat. Yang mulia, ekspresi Su Youwei segera berubah saat melihat ini dan dengan tergesa-gesa berlari mendekat untuk mendukungnya. Su Youwei khawatir bertanya, "Kakak Yao Yao, apa yang terjadi padanya?" Yao Yao juga maju dan melihat-lihat, dia baik-baik saja. Hanya kelelahan rohnya, dia akan pulih perlahan setelah istirahat. Su Youwei menghembuskan nafas lega. Jari-jari halusnya yang putih meraih dan dengan lembut memijat pelipis Zhou Yuan. Zhou Yuan pingsan selama hampir 1 jam sebelum perlahan-lahan pulih kesadarannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menggenggam kepalanya dengan kedua tangan, kepala yang terasa seakan-akan akan meledak. Setelah beberapa saat, rasa sakit akhirnya agak mereda, tetapi wajahnya tetap pucat. Ia menatap Yao Yao, hatinya berdegup kencang saat ia bertanya, "Apa yang terjadi padaku?" Yao Yao menggelengkan kepala dengan kesal dan berkata dengan suara tidak senang, "Siapa yang menyuruhmu menggunakan kekuatan seperti itu dengan sembarangan? Boneka pertempuran ini akan terhubung dengan rohemu setelah penyatuannya dan ditenagai oleh rohemu. Lihatlah level rohemu saat ini. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa dengan mudah menggunakan boneka pertempuran yang memiliki kekuatan sebanding dengan tahap Alpha Origin? Akibat dari menggunakan kekuatan seperti itu secara paksa akan menguras rohemu. Untungnya, kali ini kamu cukup beruntung dan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, atau rohemu akan terkuras habis." Ketakutan tergambar di wajah Zhou Yuan, jelas bahwa dia tidak pernah mengharapkan bahaya seperti itu saat menggunakan boneka pertempuran. "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" ratap Zhou Yuan. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Masih ada rasa takut dan penyesalan di hatinya saat ia memandang bola perak yang melayang. Sebelumnya, ia percaya bahwa ia akan mampu menyamai pakar Alpha Origin dengan boneka pertempuran ini. Tetapi sekarang ia menyadari bahwa ia telah terlalu naif. Tidak ada kekuatan yang datang tanpa harga di dunia ini. Zhou Yuan memijat area di antara alisnya sambil berkata, "Kakak Yao Yao, sebaiknya kamu yang mengambil boneka ini, cocok untukmu." Menyadari diri sendiri ya, Yao Yao tersenyum dengan nakal, tetapi kemudian menggelengkan kepala. "Darahmu sudah menyatu dengannya sebelumnya dan aku tidak tahu prosedur pembalikan. Aku khawatir bahwa tidak ada orang selain dirimu yang akan bisa menggunakan boneka pertempuran perak ini." Zhou Yuan dengan canggung menggaruk kepalanya, jelas tidak mengharapkan bahwa tetesan darah sebelumnya sudah membuat boneka pertempuran mengakui dirinya sebagai pemiliknya. Yao Yao berkata dengan beberapa minat, "Namun, kamu bisa memberikannya padaku untuk dipelajari sementara waktu. Jika aku berhasil mengumpulkan cukup bahan di masa depan, mungkin aku akan mencoba membuat satu." Zhou Yuan mengangguk dengan tulus. "Sepertinya aku setidaknya harus meningkatkan tingkat rohku ke tahap jasmani untuk dapat memunculkan kekuatan boneka pertempuran ini dengan baik." Zhou Yuan merasa sangat menyesal. Saat ini, ia berada di tahap ilusori tengah dan hanya Tuhan yang tahu berapa lama ia akan mencapai tahap jasmani. Bermimpi saja, boneka pertempuran ini kemungkinan adalah mahakarya terbaik dari sekte boneka pertempuran. Pikirkanlah,
penyatuan manusia dan boneka pertempuran sedemikian rupa sehingga bahkan keterampilan dan teknik genesis seseorang dapat digunakan melalui meminjam kekuatan boneka pertempuran. Sulit untuk membayangkan bagaimana mereka berhasil menerapkan ide yang berani ini. Selain itu, jika kamu menjadi lebih mahir dalam rune genesis di masa depan, kamu bahkan bisa membuatnya lebih kuat lagi. Yao Yao menatap bola perak sambil menghela nafas kagum. Ia memiliki kemampuan untuk tumbuh, sebuah sifat yang tidak dimiliki oleh boneka pertempuran lainnya. Inilah sebabnya mengapa aku mengatakan bahwa sekte boneka pertempuran memiliki beberapa kemampuan. Setelah mendengar penilaian Yao Yao, Zhou Yuan akhirnya bisa memahami betapa luar biasanya baju besi perak ini, membuatnya tak sengaja tersenyum. Boneka pertempuran ini memang sebuah harta yang sebenarnya, meskipun ia belum dapat menggunakannya saat ini, mungkin akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Aku akan memanggilmu Silver Shadow. Zhou Yuan tersenyum pada bola perak. Sebuah keberadaan yang unik seperti ini pantas mendapatkan nama yang tepat. Seolah-olah mendengar kata-kata Zhou Yuan, cahaya perak muncul dari bola perak tersebut. Zhou Yuan meletakkan bola perak kembali ke dalam kotak giok, lalu dengan hati-hati menyimpannya di tas semestanya. Selanjutnya, mereka mencari kembali istana bawah tanah tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Meskipun demikian, Zhou Yuan dan Su Youwei sudah sangat puas dengan hasil yang mereka dapatkan, sementara Yao Yao tidak begitu peduli. Karena mereka sudah mendapatkan harta karun dari istana bawah tanah, Zhou Yuan tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Trio itu meninggalkan istana bawah tanah, pintu-pintu perunggu ditutup di belakang mereka sementara batas rune genesis secara perlahan pulih. Zhou Yuan memandang batas yang kembali tertutup itu dan kekhawatirannya memudar dari hatinya. Ketika mereka kembali ke kota Zhou besar, dia akan memberitahu Zhou King untuk mengirim orang-orangnya untuk mengelola tempat ini. Begitu mereka bisa mengendalikan boneka pertempuran ini, kekuatan klan kerajaan Zhou besar akan meningkat pesat. Istana bawah tanah ini adalah awal harapan bagi kekaisaran Zhou besar. Bab 94, trio Zhou Yuan keluar dari istana bawah tanah dan bertemu dengan Wei Changlan dan yang lainnya di luar reruntuhan. Melihat trio tersebut selamat dan sehat, Wei Changlan, Lu Tiesan, dan yang lainnya lega. Hanya Raja Black Venom yang merasa agak tidak beruntung, tetapi tidak berani menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Raja Black Venom, kamu seharusnya memiliki pengaruh di Blackwater, bukan? Zhou Yuan tersenyum saat menatap wajah hormat Raja Black Venom. Zhou Yuan tahu bahwa orang tersebut adalah karakter yang kejam dan tidak akan menyerah dengan sukarela, tetapi dia tidak keberatan. Selama giok rune pengunci roh ada di tangannya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Raja Black Venom. Raja Black Venom segera menjawab, "Adakah yang tinggi perlu saya lakukan? Hanya sedikit yang berani menantang otoritas saya di kota Black Venom." Zhou Yuan tertawa. "Jika begitu, kirim beberapa orang ke lembah tadi dan pastikan tidak ada yang masuk." Ada sejumlah besar boneka pertempuran di istana bawah tanah. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Meskipun batas rune genesis dapat menghentikan penyusup, Zhou Yuan masih ingin memiliki beberapa orang sebagai jaminan. Selain itu, di tengah kekacauan Blackwater, pengaruh kota Black Venom jelas lebih besar daripada kekaisaran Zhou besar. Zhou Yuan kemudian melihat ke arah Wei Changlan dan berkata, "Jenderal besar, sekarang butir roh api sudah berada di tangan klan kerajaan. Ki Manor pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Saya khawatir Ki Manor akan segera memberontak." Hati Wei Changlan bergetar ketika mendengar kata-kata ini. Jika Ki Manor memberontak, kekaisaran Zhou besar pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan. Namun, dia tahu bahwa situasi yang dikatakan Zhou Yuan mungkin akan terjadi. Bagaimanapun juga, butir roh api terlalu penting, dan kekuatan klan kerajaan hanya akan semakin kuat ketika mereka mulai mengkultivasinya hingga suatu saat mereka dengan mudah dapat menekan Ki Manor. Oleh karena itu, tidak mungkin Qi Yuan hanya duduk dan menunggu kematian. Zhou Yuan menatap Wei Changlan dan perlahan berkata, "Saya berharap Jenderal Besar bisa membantu kita menghilangkan Ki Manor." Tidak hanya Wei Changlan seorang ahli Alpha Origin, dia juga mengendalikan pasukan Changlan, kekuatan yang kuat dan berpengaruh di kekaisaran Zhou besar. Bantuannya akan membuat perbedaan besar dalam melawan Ki Manor. Wei Changlan terdiam sejenak. Beberapa waktu yang lalu, dia akan memilih untuk menyaksikan dari pinggir lapangan jika klan kerajaan dan Ki Manor akan berperang. Namun, situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Klan kerajaan yang sebelumnya meredup tampaknya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Misalnya, gadis berpakaian hijau dan makhluk kecil yang tampaknya lucu di pelukannya setara dengan dua ahli tingkat Alpha Origin. Selain itu, Zhou Yuan telah memaksa Raja Black Venom menyerah. Dengan demikian, klan kerajaan sekarang memiliki kekuatan 4 ahli tingkat Alpha Origin. Kekuatan seperti itu jauh melebihi Ki Manor dan faksi Wei Changlan sendiri. Pada saat ini, Wei Changlan tiba-tiba merasa sedikit ketakutan.
Mata yang sekarang menatap pemuda yang tersenyum samar di depannya telah menjadi agak berbeda. Sepertinya semua keberuntungan mulai berpihak pada klan kerajaan sejak pemuda ini tiba di Changlan County. Klan kerajaan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sebelumnya. Keberadaan yang tampaknya semakin redup di mata semua orang mulai berubah setelah munculnya pangeran muda ini. Rasa hormat muncul di wajah serius Wei Changlan saat dia melihat Zhou Yuan dan menyatakan dengan suara serius, "Jangan khawatir, Yang Mulia, sebagai Jenderal Besar Kekaisaran Zhou Besar, tugas saya adalah untuk menumpas semua pemberontak." Lu Tiesan dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar Wei Changlan menyatakan posisinya. Ketika mereka melihat Zhou Yuan lagi, mata mereka penuh dengan kagum dan penghormatan. Mahkota Raja tidak dapat menyelesaikan masalah Wei Changlan bahkan setelah begitu banyak tahun berlalu. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan akan mendapatkan dukungan penuh dari Jenderal Besar hanya beberapa bulan setelah tiba di Kabupaten Changlan. Zhou Yuan membungkuk dan tersenyum, "Maka saya harus berterima kasih kepada Jenderal Besar." Zhou Yuan tidak terkejut dengan keputusan Wei Changlan. Klan kerajaan yang lalu berada dalam kemerosotan dan bergantung sepenuhnya pada Zhou King untuk mempertahankan situasi. Sayangnya, dia terjaga oleh Qi Yuan setiap saat, memungkinkan Wei Changlan berkuasa dengan bebas di Kabupaten Changlan. Namun, sekarang segalanya mulai berubah dan Zhou Yuan jelas memahami kekuatan yang ia miliki saat ini di sisinya, kekuatan yang juga sangat dipahami oleh Wei Changlan sekarang. Kekuatan seperti itu cukup untuk mengancam faksi Jenderal Besar. Kemuliaan berasal dari kekuasaan. Karena klan kerajaan kembali memiliki kekuasaan, kemuliaan akan mengikuti. Selama Wei Changlan bukanlah orang bodoh, dia harus memahami statusnya dan apa yang harus dilakukannya. Wei Changlan berkata, "Yang Mulia, saya akan mengikuti Anda kembali ke kota Zhou Besar dan akan mengadakan pertemuan dengan Baginda Raja. Sementara King King akan menyusun ulang pasukan Changlan. Jika Qi Manor mencoba melakukan sesuatu yang aneh, pasukan Changlan akan segera bergerak." Tidak ada yang lebih baik. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Tindakan Jenderal Besar mengikutinya ke kota Zhou Besar saja sudah merupakan tanda sikap Wei Changlan saat ini. "Maka saya akan tinggal di Blackwater untuk membantu Yang Mulia menjaga mata pada faksi-faksi lain di sini, agar mereka tidak menyebabkan masalah tambahan jika Kekaisaran Zhou Besar jatuh ke dalam kekacauan." Zhou Yuan tersenyum tipis saat melihat ke arah Raja Black Venom. "Dengan kekuatanmu, akan sayang jika kamu tinggal di Blackwater. Jadi, kamu juga akan mengikuti saya ke kota Zhou Besar. Jika Qi Manor memulai pemberontakan, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak akan pernah membiarkan ahli tingkat Alpha Origin seperti Raja Black Venom bersembunyi di Blackwater." Raja Black Venom memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa mengikuti Zhou Yuan ke kota Zhou Besar kemungkinan besar berarti dia pasti akan dikirim ke garda depan yang berisiko begitu pertempuran dimulai. Namun, Zhou Yuan memiliki batu giok pengunci jiwa, sehingga Raja Black Venom tidak bisa membantahnya. "Ayo pergi, tidak ada waktu untuk disia-siakan, kita harus segera kembali ke kota Zhou Besar." Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota Zhou Besar dengan dingin dalam matanya. "Qi Manor, kamu telah bertindak begitu sombong selama bertahun-tahun, sekarang, saatnya bagi saya untuk menghukummu dengan semestinya." Beberapa hari kemudian, kota Zhou Besar, di dalam Qi Manor. "Pergilah," cangkir teh hancur saat terjatuh ke lantai dan pecah menjadi potongan-potongan. Ekspresi Qi Yuan terdistorsi oleh kemarahan saat ia berdiri tiba-tiba. Dia menatap Qiling yang berlutut di depannya dengan tak percaya dan berteriak dengan tidak percaya. "Apa yang kau katakan? Qi Hao dibunuh oleh Zhou Yuan, dan butir roh api diambil oleh mereka." Di sisinya berdiri Qi Yue dengan satu lengan yang mengoceh sendiri. "Bagaimana ini mungkin terjadi? Kekuatan kakak laki-lakiku ada di tahap perawatan Qi lanjutan. Apakah membunuh Zhou Yuan tidak semudah membalikkan telapak tangannya?" Qiling yang berwajah pucat gemetar saat berbicara, "Hamba tidak tahu bagaimana Zhou Yuan melakukannya, tetapi Tuan Muda pertama memang telah mati di tangannya. Meskipun kita berhasil mendapatkan Raja Black Venom di pihak kita, Zhou Yuan berhasil mendapatkan dukungan dari Wei Changlan." Wajah Qi Yuan terdistorsi, tidak lagi memiliki tanda ketenangan yang biasa ia miliki saat ia berteriak, "Bukankah kamu memiliki seruling pengendali roh? Tidakkah itu dapat mengendalikan boneka pertempuran raksasa tipe ular piton?" Qiling hampir menangis saat ia menjawab, tapi Zhou Yuan memiliki seekor binatang kecil di sisinya yang memiliki kekuatan tingkat Alpha Origin, dan bahkan boneka pertempuran raksasa ular piton itu dihancurkan olehnya. "Apa?" Pupil mata Qi Yuan menyusut, dia belum pernah mendengar informasi ini sebelumnya. Selain itu, gadis berpakaian hijau di sisi Zhou Yuan sangat mahir dalam seni rune Genesis tingkat 4. Jari-jari Qi Yuan terkepal erat menjadi kepalan saat wajahnya memucat. Mustahil, jika klan kerajaan memiliki kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mengambil tindakan melawan Qi Manor sejak lama.
Qi segera berkata, semua yang dikatakan hamba adalah benar. Ekspresi Qi Yuan berfluktuasi dengan tidak tentu. Dia tahu bahwa tidak perlu bagi Qi untuk berbohong tentang hal-hal seperti ini, jadi kemungkinan besar itu benar. Namun, hal ini hanya semakin membingungkan Qi Yuan. Bagaimanapun juga, ia telah memantau dengan cermat klan kerajaan sepanjang waktu ini, dan jelas memahami seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul seekor binatang Genesis Alpha Origin dan seorang ahli yang mahir dalam rune Genesis tingkat 4. Qi dengan gugup berkata, Tuan, kekuatan klan kerajaan telah meningkat secara drastis dan bahkan Wei Changlan telah berpihak pada mereka. Jika kita menunggu sampai mereka tiba di kota Zhou besar, mereka pasti akan bergabung dengan Zhou King dan menyerang Anda. Kita perlu segera memikirkan tindakan balasan. Ekspresi Qi Yuan menjadi gelap, dia perlahan duduk dan tatapan jahat melintas di wajahnya. Nampaknya aku memang meremehkan Zhou King. Awalnya, aku percaya bahwa satu-satunya jalan yang tersisa bagi klan kerajaan adalah mati perlahan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar mampu menciptakan pembalikan seperti ini? Suara Qi Yuan dingin. Namun, kekuatan seperti itu mungkin telah bisa mengancamku setahun yang lalu. Tetapi sekarang, tidak akan semudah itu bagi mereka. Untungnya bagi kita, berkat perbuatan brengsek itu, reputasinya telah sampai ke telinga Pangeran Mahkota Wu Besar Empire. Pangeran Mulia tidak suka mendengar berita seperti itu dan telah meningkatkan dukungan yang diberikan kepada kita, jelas bermaksud untuk menggunakan kita untuk menghilangkan brengsek kecil itu. Cahaya dingin berkelip di mata Qi Yuan, tangannya mengetuk meja saat ia dengan tegas berkata, kita akan meninggalkan kota Zhou besar dan kembali ke Kabupaten Qi. Awalnya, saya berencana memberikan sedikit kedamaian kepada Zhou King selama beberapa tahun. Tetapi karena mereka begitu berniat untuk mencari mati, saya akan memberi mereka keinginan mereka. Dia berdiri, matanya penuh dengan racun, ekspresinya menjadi jahat seperti iblis saat dia berbalik ke arah istana kerajaan. Bocah kecil Zhou Yuan, karena berani membunuh putraku, aku akan memastikan seluruh keluargamu dikubur bersamamu. Kata-katanya belum selesai, dia sudah keluar dari ruangan, diikuti oleh Qi Yue dan Qi Ling. Keesokan harinya, Zhou Yuan dan kelompoknya akhirnya tiba di kota Zhou besar setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Namun, begitu mereka memasuki kota, pesan singkat menyebar dari Qi Manor. Qi Manor mencari kemerdekaan untuk mendirikan Kekaisaran Great Qi. Oleh karena itu, kami mengumumkan penarikan diri kami dari Kekaisaran Zhou besar. Kecacatan Raja Zhou telah menyebabkan Kekaisaran Zhou besar menjadi retak dan hancur. Warganya terpaksa menderita. Kekaisaran Great Qi berusaha mengikuti kehendak surga dan menggantikan Kekaisaran Zhou besar. Maka, seluruh Kekaisaran Zhou besar menjadi gempar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a